perkenalkan, namaku Yuki, aku dari Binus University. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi ada podcast nih, podcast buat nemenin kalian ngabuburit. Nah, tentang apa dan apa aja yang bakal kita bahas, langsung ikutin aja. Aku mau panggil yang expert di bidang ini gitu. Kita mau sambut ada Ko Hendy. Halo. Halo Ko, gimana kabarnya nih? Sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Iya. Yuki sehat, Yuki? Sehat dong. Iya. Gimana aku? Keluarga baik? Keluarga baik-baik. Baik. Iya. Iya. Gimana nih Ko kehidupan? Apa ya? Kehidupan apanya ini? Dalam kerja, dalam apa ya? Apa? Sehari-hari mungkin. Sehari-hari ya trading lah. Oh, trading. Iya. Oh iya, jadi Ko Hendy ini expertnya trading nih ya Ko ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Nah tradingnya ini ngapain nih? Tradingnya ngapain? Jual beli trading itu. Jual beli apa? Nah, jual beli apa? Kamu mau tanya yang gimana? Waduh. Jual belinya banyak loh di sini. Oh. Ada emas. Oh, Suka emas? Suka. Suka, Nih ya. lagi pakai emas nih, ya kan? Oh iya. Saya enggak pakai. Oh, enggak. Sukanya Mbak. Oh enggak. Oh, jangan ya, Iya, jangan ya. jangan. Nanti ada yang marah nih kalau Oh kayak iya. gini. Siapa Ada yang marah? Oh, ya nggak tahu sih. Siapa tahu kok udah punya pacar. Belum? Nggak ada yang tahu ya. Iya. Gimana soal tradingnya? Oh ya, langsung ke Iya. trading aja ya. Difokusin ke trading aja. Nanti takutnya Yuki kurang fokus. Oh, bahaya ya ini ya. Gimana tadi tradingnya yang tentang emas, forex, itu Oke, gimana? jadi gini, kalau tanya seputar trading, Mm-mm. sebenarnya saya nggak expert banget sih, cuman master enggak. Oh. Iya kayak gitu. Ya, trading ini tujuannya adalah untuk bisnis alternatif lebih tepatnya. Jadi di masa ya kita tahu ya selama 2 tahun ini di masa pandemi ini kan banyak semua bisnis ya, kalangan semua bisnis itu lagi turun nih. Nah kita jadi alternatifnya. Nah mana nih ada bisnis yang kita bisa manajemen resikonya kita atur di awal. Ya di bisnis trading, karena dasarnya di bisnis trading itu sangat menyenangkan. Cuman ada orang yang bilang ini senam jantung ya kok ya. Ya tergantung sih. Kalau saya sih dulu awal-awal juga kayak gitu. Gitu. Makanya nggak salah juga kalau orang mau belajar trading ya memang harus tahu seluk-beluknya dulu kayak gitu sih. Nah, untungnya kita ada ngabuburit sama Victory ya kan. Victory ini perusahaan trading atau perusahaan pialang berjangka ya. Betul. Betul. Nah, pialang berjangka itu kayak gimana sih kok? Jadi gini, saya lebih memilih di perusahaan broker lokal ya. Jadi kan Victory kan broker lokal ya. Ada 2 jenis sih, ada broker lokal, ada yang broker interlokal. Enggak, bukan interlokal. Broker yang ada legalitasnya di negara lain. Oh gitu. iya, internasional. Internasional. Makanya Victory International Futures gitu Oh ya. iya. Kenapa saya pilih Victory ya? Sebenarnya saya di bidang trading itu sejak 2015 akhir. Ya berarti hampir ya 6 tahun lebih sedikit gitu ya. Lama ya? Ya bisa dibilang masih 72 bulan lah ya. Gitu. Lulus Jadi, SD ini ya, lulus SD ini iya. langsung. Kenapa saya milih Victory gitu ya? Di Victory ini transparan banget. Oh, transparannya kayak gimana sih? Jadi kalau untuk dari sisi keuangan, laporan keuangan tuh transparan. Jadi bisa dilihat semua orang. Oh. Nah, jadi pokok yang pegang akun ya, kalau nggak pegang akun nggak bisa lihat gitu iya ya. dong, Ya, harus member nih. Member. Gitu. Yang kedua dari sisi sebagai konsultan, komisi full dibayar, gitu ya. Karena memang ini kalau pribadi loh ya. Tapi kalau ada yang mau join juga sebagai investor, ya itu lain cerita, gitu ya. Tapi saya lebih menekankan di bisnisnya trading ini sebagai hobi. Karena kenapa? Bisnis trading itu lebih tepatnya kita nggak menggunakan otot nih kalau bekerja. Menggunakan otak ya. Menggunakan otak. Nah, jadi yang gerak cuman ya jempolnya aja. Jempol aja. Iya. Asik ya, kayak cuman gini-gini doang, dapat. Iya, tapi kalau los juga nggak asik sih. Oh iya, agak serem juga nih kalau misalnya tiba-tiba Emang los. hantu serem. Iya benar juga. Iya. Cuman kan agak takut ya kalau misalnya los apa-apa. Makanya di Victory ada manajemen resiko ya tadi bilangnya. Gini, kalau takut sih bukan takut gitu ya. Heeh. Cuman nyesek aja kalau los gitu ya. Sama kayak kamu kan kalau nyesek ditinggal pacarnya. Enggak, kita kembali ya. Iya. Jadi gini, manajemen resiko itu maksudnya adalah semua bisnis itu untuk manajemen resiko sangat sulit. Ya contohnya kayak gini, kita punya usaha yang istilahnya
di bidang konvensional itu Ha-ha. kalau manajemen resikonya itu nggak bisa dibatasi di depan. Oh. Tapi kalau yang namanya bisnis trading, contoh saya mau mengajak Yuki untuk bisnis trading. Yuki mau manajemen resikonya berapa persen di depan, kita bisa dilihat dulu. Oh gitu. Kita kesepakatan dulu. Kalau nggak mau dengan resiko ya udah ini nggak bisa karena di sini ada bisnis trading. Bisnis namanya juga bisnis. Orang duduk aja bisa jatuh kan di sini. Iya. Apalagi bisnis. Benar banget Kayak sih. gitu. Tapi untungnya di sini bisa manajemen resiko. Berapa persennya tergantung sama kita gitu ya? Ya, jadi Oh. gini, untuk manajemen resiko sendiri itu tergantung planning lebih tepatnya. Nah, ada orang, kalau saya sih lebih mengedepankan bukan soal tentang persentasenya, tapi soal tentang dananya berapa. Kan beda nih antara orang mau masuk 100 juta dengan orang yang masuk 500 juta. Pasti beda. Kayak gitu. Jadi ya otomatis dari semakin besar dana, ya semua bidang bisnis masih seperti itu ya. Semakin besar dana modalnya, pasti juga akan meminimalisir yang namanya resiko kerugian. Oh. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal Victory lagi nih. Ada produk-produk apa aja sih di Victory? Produk-produknya trading ya. Iya. Nah, produk trading. Sebenarnya kalau mau diusut secara sejarahnya, di Victory ini ada 2 jenis perdagangan. 2. Yang pertama bisnis trading bilateral, ya itu jadi 2 arah transaksi antara investor dengan perusahaan, tapi hanya yang diperjualbelikan hanya dalam bentuk nilainya saja. Yang berikutnya adalah multilateral. Ya, itu yang diperdagangkan ada bentuk fisiknya. Tapi itu harus melalui perusahaan pialang. Maka dari itu perusahaan pialang seperti Victory ini punya namanya wakil pialang. Oh. Gitu. Nah, Jadi kalau wakil pialang ini berfungsi untuk apa nih? apa? Wakil pialang berfungsi apa? Nah, di wakil pialang ini berfungsi untuk meng-cross check data dulu. Yang namanya wakil pialang itu berhak untuk tahu nih investornya ini siapa. Nah, mohon maaf nih, ya kita nggak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Contohnya misalkan ada uang masuk dari investor, ternyata uangnya atau dananya dari hasil korupsi. Oh iya. Nah, kan berarti itu diselidikin dulu nih. Ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wakil pialang pun juga harus mengedukasi lebih tepatnya. Nah, maka dari itu punya visi dan misinya di PT Victory adalah edukasi. Nah, kenapa inilah juga salah satu alasan kenapa Ko Hendy memilih di Victory. Karena itu juga kita mau diedukasi. Ya. Betul. Kan banyak nih orang sedikit tadi yang dibilang Yuki nih takut kalau trauma karena kena resiko. Sebenarnya orang kalau mau dibilang resiko, ya pasti ada resiko. Cuman edukasinya gimana nih? Kalau ngomongin soal keuntungan, ya tenang-tenang aja, semua orang juga bisa untung nih. Gitu. Tapi kalau ketika terjadi yang tidak diinginkan atau dalam bahasa adalah loss, rugi, mereka nanti pasti komplain. Nah, seperti itu. Makanya harus diketahui dulu ya. Harus diedukasi, belajar. Edukasi. Oke. Terus tadi kita belum ngomong nih produk-produknya ada apa aja. Oh, jadi iya. langsung kayak kebalik lagi Ya produknya ada apa aja ya. Kalau Ko Hendy sih prefernya di bisnisnya bilateral nih. Jadi tradingnya nyantai. Ada produknya apa? Ada forex, ada komoditi, ada indeks saham. Cuman saya pribadi lebih suka ke komoditinya gold sama mata uang di forex ya. Mata uang dalam artian ini ada banyak pairing kayak gitu. Ya lebih prefernya sukanya di Euro USD, Pound Sterling USD ya gitu ya. Kayak gitu. Nah, kenapa ambil komoditinya yang gold juga nih? Karena gold ini safe haven. Pernah dengar ya? Iya, orang kalau nabung emas gitu kan. Nah, itu kan diminati sama semua orang, nggak melihat gendernya. Ya kan, apalagi Mas Hendy itu pasti diminati juga. Enggak. Boleh langsung nomornya di bawah ini ya. Iya, nanti bisa WA. Oh gitu. Iya. Ya nanti nomornya saya cantumkan ya. Siap. Terus apa lagi ya? Kenapa di gold hari-hari ini menjelang Lebaran, harga gold itu akan mengalami fluktuatif peningkatan harga. Sehingga kalau orang-orang yang sudah atau investor yang sudah simpan emas dari tahun lalu, ini saatnya jual nih. Oh gitu. Karena sesaat lagi harga emas kan akan meningkat nih. Ketika mereka setelah selesai, ini kan bulan puasa, bulan Lebaran ya. Setelah selesai Lebaran mereka bisa jual. Oh. Gitu. Jadi dapat profitnya lumayan juga. Nah, itu yang dimaksudkan. Oke. Mungkin untuk masalah profit, gak profit dan lain sebagainya kita mau berbincang-bincang
mungkin harus ada episode 2 mungkin ya. Boleh, karena Boleh lebih ya. detail angka-angka ya. Iya, lebih detail. Mungkin juga nanti kita mau belajar cara trading sambil nemenin teman-teman semuanya ngabuburit juga ya kan, Ko? Boleh. Kita nanti buka episode 2, jadi jangan kemana-mana, ditonton terus, stay tune di podcast Ngabuburit with Victory.